Halo anak-anak, Assalamualaikum. Semangat pagi. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sudah siapkan anak-anak untuk belajar? Sebelum belajar, jangan lupa ya untuk menyiapkan buku dan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2 tentang perubahan energi. Pembelajaran ke-5 dan 6. Anak-anak, pada pembelajaran lalu kita sudah mempelajari mengenai rambu lalu lintas yang berupa rambu perintah, rambu peringatan, rambu larangan, dan rambu petunjuk. Selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari rambu lalu lintas yang berupa papan tambahan. Anak-anak tahu tidak? Papan tambahan ini digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak dan jenis kendaraan tertentu, ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas. Papan tambahan memiliki warna dasar putih dengan garis tepi berwarna hitam serta huruf atau angka dan kata-katanya berwarna hitam. Seperti yang terdapat pada gambar ini ya anak-anak. Coba kalian amati. Pada gambar tersebut terdapat rambu larangan belok kiri dan di bawahnya terdapat papan tambahan yang memuat keterangan waktu. Hal ini menunjukkan berarti pengguna jalan tidak diperbolehkan untuk belok kiri kecuali pada pukul 6 sampai dengan pukul 18. Tentunya rambu ini dipasang untuk dipatuhi anak-anak. Kalian tidak boleh melanggar rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Hal ini bertujuan untuk keselamatan dan ketertiban dalam berkendara. Selanjutnya, di sini ada bentuk, warna, dan arti papan tambahan lainnya ya anak-anak. Pertama, misalnya papan tambahan yang menambahkan penjelasan nilai tertentu ke dalam arti rambu. Contohnya di sini ada nilai jangkauan jarak pemberlakuan rambu dimulai dari jarak 200 meter dari lokasi rambu. Kedua, ada papan tambahan yang menambahkan penjelasan arah tertentu ke dalam arti rambu. Seperti contohnya di sini ada menambahkan penjelasan arah ke kiri dan ke kanan. Ketiga, ada papan tambahan yang menambahkan penjelasan arah dan nilai tertentu ke dalam arti rambu. Di sini contohnya ada 100 meter ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada 10 meter ke kiri, kemudian 10 meter ke kanan, dan lain sebagainya. Anak-anak, pasti kalian sering kan melihat lampu lalu lintas di jalan raya yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Kalian tahu tidak kenapa lampu-lampu tersebut dapat menyala? Ya, betul, karena adanya rangkaian listrik. Nah, anak-anak, listrik adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita.
seperti di rumah yang harus menyediakan energi listrik untuk kegiatan sehari-hari. Di sini misalnya untuk menyalakan komputer, untuk menyalakan televisi, dan untuk menyalakan lampu. Selain itu, di sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Setiap bulan, kita harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban untuk melakukan penghematan listrik seperti mematikan lampu setelah digunakan, mematikan kipas angin jika tidak digunakan, dan mematikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku menghemat energi merupakan tanggung jawab kita dan sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari kan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan. Energi itu sifatnya tidak dapat diciptakan oleh manusia dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya di sini adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Di sini siapa yang pernah membantu ibu memasak? Tentu ada ya. Nah, kompor yang ibu gunakan untuk memasak dapat menyala karena terdapat bahan bakar yaitu gas. Gas merupakan bahan bakar kompor yang berupa energi kimia. Pada saat kompor dinyalakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Coba sekarang kalian gosokkan telapak tangan kalian ya. Kemudian, apa yang kalian rasakan? Tentu, telapak tangan kalian akan terasa panas. Hal ini membuktikan bahwa energi gerak dari kedua tangan berubah menjadi energi panas. Ketiga, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Sekarang, coba kalian bertepuk tangan ya anak-anak. Saat bertepuk tangan, apakah kalian dapat mendengarkan bunyi? Iya, tentu kalian mendengarkannya. Saat bertepuk tangan, membuktikan bahwa terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh lain dari perubahan energi gerak menjadi energi bunyi yang pertama adalah saat lonceng digerakkan. Kemudian saat kalian bermain gitar dengan cara dipetik. Selanjutnya saat kentongan dipukul, dan di sini yang terakhir saat memainkan biola dengan cara digesek. Keempat, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Kemudian contoh lainnya di sini ada microwave, rice cooker, pemanggang roti, dan dispenser. Kelima, perubahan energi listrik
menjadi energi bunyi dan cahaya. Kalian tahu tidak, benda apa ya yang menghasilkan energi bunyi dan cahaya? Iya, betul sekali, yaitu televisi dan laptop. Kemudian yang keenam, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di rumah. Apakah ada ya benda yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi gerak? Iya, betul sekali. Ada. Contohnya di sini ada kipas, kemudian ada blender, dan ada mixer. Ketujuh, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Anak-anak pasti pernah kan menyalakan sebuah lampu? Nah, saat kalian menyalakan lampu, maka lampu tersebut akan mengeluarkan cahaya. Kemudian, contoh lainnya yaitu layar komputer. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, di sini pada saat anak-anak makan, makanan yang kalian makan akan dicerna menjadi energi kimia dan dapat menghasilkan tenaga yang digunakan untuk beraktivitas seperti berjalan, berolahraga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini siapa yang mempunyai mainan yang digerakkan menggunakan remote? Pasti ada ya. Nah, anak-anak tahu tidak? Mobil mainan tersebut dapat bergerak karena adanya sebuah energi, yaitu energi kimia yang ada pada baterai. Energi kimia tersebut akan menggerakkan mobil mainan. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu pada senter. Nah, di dalam senter itu terdapat baterai yang merupakan energi kimia. Jika senter tersebut dinyalakan, maka akan mengeluarkan cahaya. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik. Akan tetapi, kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Kemudian, kita berhak mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Kewajiban yang harus kita tunaikan yaitu menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Kegiatan selanjutnya yaitu mengidentifikasi bangun datar yang simetris dan tidak simetris. Nah, anak-anak, di sini Miss Deli memiliki 2 potongan kertas dengan bentuk yang berbeda. Potongan kertas yang pertama berbentuk persegi panjang. Dan potongan kertas yang kedua berbentuk jajar genjang. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah melipat kedua bangun datar tersebut. Dan lipatan-lipatan yang dihasilkan dapat digambarkan sebagai berikut. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa bangun datar persegi panjang memiliki 2 sumbu simetri. Sedangkan pada jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri. Jika sebuah bangun datar memiliki sumbu simetri, maka bangun datar tersebut dikatakan bangun yang simetris.
Sedangkan jika sebuah bangun datar tidak memiliki sumbu simetri, maka bangun datar tersebut dikatakan bangun yang tidak simetris. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa persegi panjang merupakan bangun simetris, sedangkan jajar genjang merupakan bangun yang tidak simetris karena tidak memiliki sumbu simetri. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.